Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, kita panjatkan atas limpahan nikmat kepada kita sekalian, nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan juga. Alhamdulillah kita berkumpul lagi di sini. Dan salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Jamaah rahimakumullah, pada hari ini alhamdulillah bersama guru-guru kita saat ini kita melaksanakan tausiah dari Habib dan kita telah berjamaah bisa, dan selanjutnya untuk acara waktu dan tempat kepada Nabi persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, hadirin semua, wabil khusus kepada jamaah semuanya, semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada keluarga serta perusahaan dan karyawan daripada PT Indo Konsul, Cipta Prestatama, PT Reka Cipta Transportindo, yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita berkumpul bersama, kita duduk bersama untuk bersama-sama kita berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bersama-sama kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu perkumpulan yang diridhoi oleh Allah, perkumpulan yang dicinta oleh Allah, perkumpulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutajallisina fiyya. Allah berfirman di dalam hadis qudsi yang artinya pasti akan mendapatkan cintaku orang-orang yang berkumpul bersama untuk aku karena aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu perkumpulan kita untuk Allah, berzikir menyebut nama Allah, untuk bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti akan mendapatkan cintanya Allah. Orang yang mendapatkan cintanya Allah tidak akan mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semoga kita mendapatkan cintanya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berkata salah satu sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah sahabat yang dekat dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata bahwa arba'atun min dzulmatil qalbi, ada 4 perkara yang dapat membuat hati menjadi gelap. Ada 4 perkara yang dapat membuat hati ini menjadi gelap. Orang yang gelap hatinya maka menjadi keras hatinya. Orang yang keras hatinya itu jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ab'adul asya'i minallahi ta'ala al-qalbul qasi. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang paling jauh dari Allah, sesuatu yang paling jauh dari rahmatnya Allah adalah orang yang keras hatinya. Keras hati itu adalah yang paling jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu. Orang yang jauh dari rahmatnya Allah, sial hidupnya, celaka hidupnya dunia dan akhirat, yaitu orang yang keras hatinya. Ada 4 perkara yang dapat membuat hati menjadi gelap, menjadi keras. Apa itu? Yang pertama adalah batnun syab'anun min ghairi mubalatin,
Yang pertama adalah orang yang perutnya kenyang dari makanan yang tidak jelas, tidak peduli makanannya dari yang halal atau dari yang haram, itu tidak peduli, masuk ke dalam perutnya, masuk ke dalam badannya, makanan yang tidak jelas halalnya, itu yang dapat membuat hati menjadi gelap, hati menjadi keras. Dalam hadis riwayat sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak peduli apakah makanannya dari yang halal atau dari yang haram, maka Allah tidak peduli memasukkannya ke dalam neraka dari pintu manapun. Maknanya akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang tidak peduli makanannya dari yang halal atau dari yang haram, maka ibadah-ibadahnya tidak diterima oleh Allah, doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat, orang yang memakan satu suap makanan yang haram, maka 40 hari ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Satu suap makanan yang haram, 40 hari ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Apalagi satu piring, apalagi sehari 2 hari selalu memakan makanan yang haram, tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat, orang yang memakai pakaian satu helai benangnya dari yang haram, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Jadi agar ibadah kita diterima, agar doa kita dikabulkan oleh Allah, yang paling penting adalah jaga makanan yang halal. Ada satu sahabat yang meminta kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, doakan aku agar aku menjadi orang yang mustajab selalu doanya. Doakan aku agar aku menjadi orang yang selalu doanya itu mustajab, dikabulkan oleh Allah. Dijawab oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atib mat'amak, perbaiki makananmu, selalu memakan makanan yang halal, selalu memakan makanan yang baik, yang halal. Itu adalah syarat yang paling penting agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang memakai pakaian yang haram tidak dikabulkan doanya oleh Allah, apalagi memakan makanan yang haram. Masuk ke dalam badannya, tumbuh dagingnya dari makanan yang haram. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap daging tumbuh dari makanan yang haram, maka tempatnya yang lebih pantas adalah di dalam api neraka. Nabi Adam alaihi salam berada di dalam sorga, nggak sengaja makan buah khuldi. Padahal Nabi Adam tidak sengaja, lupa. Ketika dilarang oleh Allah untuk memakan buah khuldi, datang iblis agar menjanjikan, merayu kepada Nabi Adam, kalau kamu makan dari buah ini, kamu akan khuldi di dalam api neraka. Jadi khuldi itu maknanya kekal. Kalau kamu wahai Nabi Adam makan buah ini, kamu akan kekal di dalam surga. Ya, bukan di dalam api neraka, di dalam surga. Lalu iblis bersumpah, demi Allah, saya ini jujur, kalau kamu makan buah ini, kamu akan kekal berada di dalam surga. Nabi Adam gak ngira ada yang berani sumpah bohong. Gak ngira Nabi Adam alaihissalam ada yang berani berbohong lalu bersumpah demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa Nabi Adam, gak sengaja makan buah khuldi. Gara-gara itu diusir oleh Allah dari surga. Ini Nabi Adam alaihissalam, apalagi kita orang biasa, sengaja makan makanan yang haram, maka tidak akan masuk ke dalam surga. Naudzubillah min
Jadi yang pertama yang membuat hati menjadi keras, menjadi gelap adalah nggak peduli kenyang perutnya dari makanan yang haram. Ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah sohbatul zalimin, bersahabat dekat, berkumpul, bergaul dengan orang-orang yang zalim, berkumpul dengan orang-orang yang jahat, berkumpul selalu dengan orang-orang yang suka berbuat maksiat, berbuat dosa. Ini dapat menjadikan hati kita ini gelap. Walaupun kita nggak ikut-ikutan berbuat dosa, berbuat maksiat, tapi kumpul saja bersama orang-orang yang zalim, yang berbuat dosa, itu dapat membuat hati menjadi gelap, menjadi keras, jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita dianjurkan selalu kumpul dengan orang-orang soleh, kumpul dengan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang membuat hati menjadi gelap itu kumpul dengan orang-orang yang berbuat zalim. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang yang kumpul dengan orang yang zalim seperti orang yang kumpul dengan tukang besi. Walaupun tidak ikut membuat besi, tapi akan mendapatkan bau besi, ya. Oh, besi yang dipanaskan, yang dilas itu ada baunya. Kumpul dengan tukang besi akan mendapatkan baunya. Ini perumpamaan orang yang kumpul dengan orang zalim, ya. Maknanya apa? Menjadikan hati ini gelap. Sebaliknya orang yang kumpul dengan orang yang soleh, perumpamaannya seperti orang yang kumpul dengan orang jual minyak wangi. Walaupun tidak memiliki minyak wangi, nggak pakai minyak wangi, tapi dapat mencium bau wangi. Ya, ini makna daripada orang yang berkumpul dengan orang soleh, dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu. Jadi yang kedua, berkumpul dengan orang-orang yang zalim, ini yang dapat membuat hati menjadi gelap. Lalu yang ketiga adalah yaitu nisyanud dzunub al-madiyah. Yang dapat membuat hati menjadi gelap adalah lupa dengan dosa-dosa yang lalu, melupakan dosa-dosa yang lalu, sehingga apa? Merasa tidak punya dosa, merasa nggak banyak dosanya. Orang yang suka melupakan dosa-dosa yang telah lalu, jadi melupakan dosa yang telah lalu itu dapat membuat hati menjadi keras, menjadi gelap, jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keempat adalah tulul amal. Yang dapat membuat hati menjadi gelap adalah panjang angan-angan. Apa maknanya panjang angan-angan? Yaitu orang yang punya angan-angan, boleh-boleh saja kita punya angan-angan, tapi jangan panjang. Apa maknanya panjang angan-angan? Orang yang punya angan-angan sampai lupa mati, orang yang punya angan-angan sampai lupa ibadah, orang yang punya angan-angan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dapat membuat hati menjadi gelap. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tala amaluhu sa'a amaluhu. Barang siapa yang panjang angan-angannya, maka perbuatannya pasti buruk, tidak baik. Pasti akan meninggalkan ibadah, pasti akan malas beribadah kepada Allah, pasti akan berbuat maksiat, berbuat dosa. Karena apa? Lupa mati, lupa kepada Allah Subhanahu, lupa menjalankan perintahnya Allah. Tulul amal, ini namanya orang yang panjang angan-angannya. Ini 4 perkara yang dapat membuat hati menjadi gelap. Lalu sebaliknya, arba'atun min nuril qalbi. Ada 4 perkara yang dapat membuat hati menjadi bercahaya. Ada 4 perkara yang dapat membuat hati menjadi lembut, bercahaya. Orang yang lembut hatinya itu orang yang dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dekat dengan rahmatnya Allah itu orang yang masuk ke dalam surga. Jadi yang menjadikan kita ini masuk ke dalam surga adalah rahmatnya, bukan amalan kita. Ya, pernah sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhula ahadukumul jannah bi amalihi. Nabi Muhammad pernah bersabda, tidak ada seorang pun
yang bisa masuk ke dalam surga dengan amalannya. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, walaupun engkau wahai Rasulullah. Nabi Muhammad menjawab, wala ana, walaupun aku sekalipun. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatihi, hanya saja Allah mencurahkan rahmatnya kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam surga dengan amalannya. Orang masuk ke dalam surga dengan rahmatnya Allah, tapi tetap kita harus beramal. Tetap kita harus beramal. Mengapa? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau orang yang tidak berbuat baik tidak mendapatkan rahmatnya Allah, tidak mendapatkan rahmatnya Allah, nggak bisa masuk ke dalam surga. Orang yang beramal berbuat baik dekat dengan rahmatnya Allah, mendapatkan rahmatnya Allah, itu baru bisa masuk ke dalam surga. Ya. Jadi orang ada 4 perkara yang dapat membuat hati menjadi lembut, bercahaya, dekat dengan rahmatnya Allah. Apa itu? Yang pertama, batnun ja'iun min hadrin. Orang yang menjaga makanannya walaupun lapar sekalipun. Orang yang menjaga makanannya yang halal, benar-benar diperhatikan, tidak masuk ke dalam badannya kecuali makanan yang benar-benar halal. Walaupun lapar sekalipun tidak mau makan makanan yang haram. Itu yang dapat membuat hati menjadi bercahaya. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akala al-halala ata'at jawarihuhu syamaba. Barang siapa yang makan makanan yang halal, maka badannya pasti akan berbuat taat kepada Allah, mau tidak mau. Orang yang makan makanan yang halal, maka badannya akan pasti berbuat taat kepada Allah, mau tidak mau, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin punya anak yang soleh dan soleha, caranya bagaimana? Yang penting jaga makanan anak-anak kita. Ya, orang yang memperhatikan anak-anaknya, ya, tapi tidak dijaga makanannya, percuma, nggak bisa berbuat taat kepada Allah. Kalau makanannya halal, pasti mau tidak mau akan taat kepada Allah. Wa man akalal harama asad jawarihu syamaba. Dan barang siapa makan makanan yang haram, pasti badannya akan berbuat maksiat kepada Allah, mau tidak mau, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang mendidik anaknya, diperhatikan anaknya, tapi dikasih makanan yang haram, percuma, pasti akan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, menjaga makanannya yang halal. Ini yang dapat membuat hati menjadi bercahaya. Lalu yang kedua adalah sohbatus solihin, dekat dengan orang-orang soleh. Suka ngumpul dengan orang-orang soleh. Walaupun gak bisa ibadah seperti orang soleh, tapi suka ngumpul, duduk bersama orang-orang soleh. Itu yang dapat membuat hati menjadi bercahaya. Cinta dengan orang-orang soleh, maka Allah akan kumpulkan nanti di hari kiamat bersama orang-orang soleh. Walaupun gak bisa beramal seperti amalannya orang soleh, yang penting cinta, suka ngumpul. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma'a man ahab, seseorang akan dikumpulkan bersama golongan yang dicintainya. Cinta kepada golongan orang soleh, nanti di hari kiamat dikumpulkan bersama orang soleh. Lalu yang ketiga adalah yaitu hifdzul dzunubil madiyah. Yang ketiga yang dapat membuat hati menjadi bercahaya, lembut, selalu ingat dengan dosa-dosa yang telah lalu. Diingat terus dosa-dosa yang telah lalu. Ya, jadi jangan yang diingat amalan-amalan kita. Justru amalan kita yang lalu kita lupakan. Itu tanda amalan yang diterima oleh Allah. Lupa dengan amalannya yang telah lalu. Ya, agar tidak mengungkit-ungkit, jangan selalu mengingat-ingat amalan yang telah lalu, apa saja yang pernah diamalkan. Ini bisa jadi nggak ikhlas, nggak diterima amalannya oleh Allah Subhanahu. Justru yang diingat adalah dosanya, agar selalu rendah hati.
agar tidak sombong, ya, tidak merasa mulia. Orang yang rendah hati maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Jadi yang diingat adalah dosa-dosa yang telah lalu, agar apa? Selalu bertobat kepada Allah, agar selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat dosa-dosa yang telah lalu dapat membuat hati menjadi bercahaya. Lalu yang keempat adalah qisarul amal, pendek angan-angan. Apa maknanya pendek angan-angan? Bukan berarti angan-angannya pendek, bukan, tapi punya angan-angan akan tetapi tidak lupa mati, tetap ingat mati. Punya angan-angan tapi tidak lupa kepada Allah Subhanahu. Punya angan-angan tapi tidak lupa dengan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya pendek angan-angan. Punya angan-angan tapi tidak lupa mati. Maknanya apa? Sering-sering kita untuk ingat mati. Ini yang bisa membersihkan hati kita. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadidu idza asabahul ma'. Sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati bisa berkarat seperti besi yang bisa berkarat jika terkena air. Hati pun bisa berkarat. Hati karatan ya jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malas untuk ibadah, berat untuk ibadah, itu karena apa? Hatinya karatan. Dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW, hati juga bisa karatan. Fama jalauha ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana caranya untuk membersihkan hati dari karatan? Kalau bersihkan bisa dicek, hilang karatannya. Hati bagaimana caranya? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, ada dua cara untuk membersihkan hati dari karatan. Apa itu? Yang pertama, kasratu dzikril mauti, banyak-banyak ingat mati. Banyak ingat mati, bersih hatinya dari karatan. Orang yang bersih hatinya ringan untuk ibadah kepada Allah, ringan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, qiraatil Quran, banyak-banyak membaca Al-Quran. Nah, ini 4 perkara yang bisa menggelapkan hati dan 4 perkara yang bisa membuat hati menjadi bercahaya. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita, Allah bersihkan hati kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.